Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, banyak pemikiran pada zaman hari ini mengenai kajian akhir zaman. Bahkan banyak yang sudah tidak sabar, bahkan bersiap-siap. Ada yang bersiap dengan persiapan fisik, berkuda, memanah. Ada yang bersiap dengan keilmuan, kajian. Ada yang bersiap dengan tarekat-tarekat. Ada yang bersiap dengan siasat-siasat. Semuanya sedang rindu menunggui Al-Mahdi. Karena ditunggu-tunggu, maka muncullah istilah yang istilahnya dipakai oleh ulama Ahlussunnah dan Syiah, yaitu Al-Muntazar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Maka istilah ini bukanlah istilah satu kelompok, tapi dipakai oleh semua kelompok. Dalam ajaran lain, ajaran selain agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, ajaran yang dibawa Nabi Musa, yang bagi kita juga disebut Islam, tapi syariat Nabi Musa, Nabi Isa juga sama, mengajarkan tentang adanya Mesias, juru selamat. Di Jawa ada keyakinan Ratu Adil, Satria Piningit, dan selain sebagainya. Semuanya melulukan juru selamat. Dalam agama apa saja yang memang dulu mungkin bersumber dari Allah, pasti mengajarkan hal yang sama. Lalu di manakah Al-Mahdi? Dari manakah dia berasal? Bangsa apakah dia? Suku apakah ia? Untuk mengetahui masalah ini, tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi kita beruntung umat Islam mempunyai satu keilmuan, sumber keilmuan kedua, yaitu As-Sunnah. Yang paling apik membahas ini adalah dua imam, Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Daud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan suku asal-usulnya Al-Mahdi. Apa kata beliau dalam hadis Abu Daud yang kualitasnya hasan? Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Al-Mahdi, imam yang diguidance Allah itu, dia dari terahku. Itrati bahasa Arab menjadi bahasa kita itu terah. Terah artinya darah dagingku. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Itu sebabnya teman-teman, siapapun hari ini yang menjadi antek Dajjal, dia pasti akan membenci para habaib. Dia akan membenci para sayyid, para syarifah, orang-orang yang merupakan pemilik terah kenabian. Kenapa kita iri? Itu kan nikmat Allah kepada mereka. Kenapa kita iri jika mereka terlahir sebagai syarif, sayyid, lalu kemudian meragukan keberadaan mereka? Padahal hadis Imam Muslim menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua beban yang berat, kitab Allah dan yang kedua ahlu baitku. Hadis Imam Tirmizi juga menyebutkan, ya ahlu baiti itarati taraktu fikum saqalain, aku tinggalkan kamu dua beban yang berat, dua wasiat yang berat, kitab Allah dan itrahku. Terah Nabi itu terbagi dua. Ada terah ruhani, inilah ulama pewaris para nabi. Ada terah jasmani, inilah para habaib dan syarif. Maka kita menghormati ulama pewaris ilmunya nabi. Begitu juga kita menghormati para syarif, para sayyid, para habaib, karena dalam darahnya ada darah Nabi. Meskipun mereka manusia biasa, kita boleh mengkritisi sesuatu yang ada dari sisi manusiawi mereka, tapi jangan pernah mempertanyakan nasab mereka. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, jika betul Al-Mahdi dari keturunan Rasulullah, sekarang keturunan Rasulullah terbanyak di manakah? Inilah yang akan kabar gembira tapi sekaligus menakutkan bagi saya. Mungkin bagi teman-teman juga. Jika kita lihat hari ini dan tanya kepada para ahli nasab, tentunya nasab keturunan Rasulullah, karena ilmu ini fan khusus, ilmu ini berjilid-jilid kitabnya. Maka orang-orang yang tidak mengerti nasab Nabi, uskut, diam saja, karena ilmu ini ditulis berjilid-jilid. Saya pun tidak khatam membacanya, karena banyak sekali nama dan fam-fam yang sulit kita hafalkan. Kalau tidak mengerti, jangan berkalam. Imam Ghazali mengatakan, idza sakatal jahil
intahal khilaf. Jika orang jahil diam, tentu selesailah semua perbedaan. Namun yang paling banyak komentar adalah orang jahil. Maka min alamatil jahli kasratul inkar. Ciri-ciri orang jahil banyak ingkarnya. Sahabat-sahabat makan Allah, para ahli nasab ada dari kalangan ahli Rabithah, dari kalangan keturunan Sayyidina Al-Husain ataupun dari kalangan Sayyidina Al-Hasan. Mereka hampir semua sepakat zuriat Nabi yang terekam nama-nama mereka, kelahiran mereka, fam-fam mereka, suku-suku mereka terbanyak di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Patani, di Singapura, di Brunei dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, di Gujarat, di Uzbek, bahkan ada beberapa di Cina, ada juga di Amerika Latin, ada di Mesir, sampai ke Maroko sana ada. Namun zuriat Nabi yang paling banyak dan terekam dengan baik itu ada di Indonesia. Maka Rabithah Alawiyah Indonesia termasuk rujukan di dunia ahli nasab internasional. Dan saya belum bertemu orang atau komunitas atau institusi terbaik melebihi Rabithah Alawiyah. Barangkali inilah nubuat Nabi, merekam, merekod siapa yang meninggal, siapa yang lahir dari orang yang tergolong kepada keturunan Sayyidina Al-Husain, Bani Alawiyah, kecuali Rabithah Alawiyah. Kita bisa merujuk mereka, dan ini bagi saya adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu nasabin inqata'a illa nasabi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka teman-teman, besar kemungkinan Al-Mahdi mungkin sudah menginjakkan kakinya di negeri ini, mungkin sudah terlahir, mungkin sudah bergerilya, atau belum. Mungkin Allah sedang menutupinya, atau memang Allah belum memunculkannya. Namun dengan banyaknya prahara-prahara di zaman ini, sehingga muncul ketidakadilan bukan hanya di negeri ini, di mana-mana yang sifatnya global. Maka Al-Mahdi kemunculannya tambah dekat. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi satu saja yang paling jelas. Idza muliat al-ardu jawra, jika bumi ini dipenuhi dengan ketidakadilan secara global, bukan parsial, bukan partai, bukan presidensial, bukan monarki, tapi global. Gerakan ketidakadilan itu disebut jawr, bukan zulm. Jawr ini lebih umum lagi dan lebih ganas lagi daripada sekedar zalim. Jika ini sudah memenuhi semua dunia, negara-negara sudah mulai timpang, hancur, baik karena pandemi, penjajahan, dan segala macam. Tinggal menunggu saat yang terakhir munculnya sang juru selamat, Al-Imam Al-Mahdi, yang ditunggu oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan alam semesta, yang kita sebut dalam agama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah negeri kita? Jika melihat persentase jumlah para habaib, besar kemungkinan dari negeri kita. Tapi bisa juga bukan dari negeri kita. Kita nggak boleh juga terlalu GR, terpercaya diri, tapi kita juga tidak boleh putus asa. Siapa tahu Allah memilih negeri ini, karena Allah dulu telah pernah memilih daerah Persia, Rum dan Cina. Barangkali mungkin juga sudah Eropa, Afrika juga sudah pernah. Tanah Jawi, tanah Nusantara akan menjadi gilirannya. Mari bersiap, pantaskan diri menjadi pengikutnya. Ini kita beruntung negeri ini. Walaupun kita sepakat dengan pemimpin, kalau mau kritik, kritik dengan qaulan layyinan. Apakah pemimpin hari ini sezalim Firaun? Apakah sediktator Firaun? Apakah sejahat Namrud? Kan enggak juga. Dia masih sholat kok, ya kan? Malah wakilnya kiai, guru kita juga. Maka saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kita semua, kalau kita mau berdakwah kepada pemimpin dengan cara yang layyina, lembut, ya, cara yang lembut. Kita juga berharap anggota-anggota wakil-wakil rakyat berbicara dengan cara yang lembut. Jangan bikin malu kita gitu ya. Terus tonton orang loh itu. Antum sudah lihat belum? Wakil rakyat tiap hari kata dia keren begitu. Enggak keren begitu. Enggak simpati kita ngeliat begitu. Ya. Ini ilmu Sayyidina Musa, ilmu Sayyidina
Musa. Jadi apa sunnah Nabi Musa yang kita dapat? Sejahat apapun pemimpin, kita katakan yang baik kepadanya, yang lembut kepadanya, tapi tajam. Coba, nih mohon maaf ya, kumis bisa nggak dipotong pakai golok? Kapak bisa nggak? Nggak bisa. Pakai apa bisanya? Silat. Silat bisa bunuh orang nggak? Mati. Paham maksudnya? Jadi disebut qaulan layyina, kata-kata yang lembut tapi menusuk. Itu lebih baik. Itulah jihad kita, ya. Karena yang kita hadapi sekarang bukan orang kafir. Wah, si kiai kok, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau menasihati, lihat dulu, jangan-jangan kita yang perlu diwasiatkan dulu, ya. Selevel Nabi Musa, ini ujiannya. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa mau, Nabi Musa ini kuat. Dia pukul orang mati. Panglima manapun kalah sama Nabi Musa. Dia pukul Firaun, mati Firaun. Tapi Nabi Musa nggak diizinin mukul. Paham maksudnya? Maka saya husnuzon kepada siapapun yang berjuang di negeri ini, mau dia dari politika, mau dakwah kah, para kiai kah, para habib, ya, maksud mereka baik. Semoga dakwah-dakwah mereka disempurnakan dengan kelembutan. Dakwah kita juga disempurnakan oleh Allah dengan kelembutan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga nggak boleh suuzon dengan mereka itu ya. Wasakhartan nara li Ibrahim alaihissalam. Kau tundukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Nabi Ibrahim, kemarahan Namrud kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Jadi api itu hakiki plus simbol, betul-betul dibakar. Tapi juga simbol bahwa Namrud ini bentar-bentar marah. Ya, ada orang yang bentar-bentar marah. Ya, pewaris musuhnya Nabi Ibrahim, Namrud. Hati-hati antum. Tapi Nabi Ibrahim ngangkat tangan, ya Allah, laknatlah Namrud. Begitu nggak? Nggak ada begitu. Maka saya heran kalau ada kiai, syekh, habib berdoa, laknatlah pemimpin. Pemimpinnya masih sholat, nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Haram hukumnya. Dan itu bukan sunnah para nabi. Itu bukan perjuangan para nabi. Perjuangan para nabi nggak begitu. Nggak ada perjuangan nabi begitu. Sekeras-kerasnya paling begitu aja. Ya, boleh ngeritik pedas, tapi nggak ada namanya laknat tuh nggak ada. Ya, kita seperti itu. Ya, ini manhaj kita. Ini manhaj Imam Syadzili. Ya, yang mengikuti Thariqah Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, ini sama semua. Ketika Sayyidina Ibrahim tidak membalas Namrud, maka mekanisme Allah bekerja. Apa yang terjadi? Allah kirim tentara-tentaranya kecil sekali, namanya semut, masuk ke dalam hidungnya, telinganya, masuk ke otaknya, mati Namrud. Dia bakar Nabi Ibrahim gak mati-mati, dia mau semut mati. Itu 400 tahun gak pernah sakit Namrud ini masih keturunan keberapa Nabi Adam ya, belum nyampe 15 generasi. Maka dia masih tua, belum badannya tinggi, gak pernah sakit selama 400 tahun. Bayangkan dia jadi tirani selama 400 tahun, kurang-kurang dikit. Belum ada apa-apanya kita kan? Belum ada apa-apanya kita. Dulu waktu zaman Orde Baru 30 tahun, 32 ya. Itu guru saya nggak pernah bilang laknat Soeharto, nggak ada. Mursyid saya nggak ada dakwah gitu. Allahumma la'an Soeharto wa junudahu wa juyushu, nggak ada. Ya laknat Soeharto, nggak ada begitu. Betul-betul lembut. Masyayikh kita mengajarkan kelembutan-kelembutannya. Wasakhartal jibala wal hadila li Daud alaihissalam. Dan sebagaimana engkau tundukkan jibal, apa arti jibal? Gunung. Wal hadid, besi, li Daud alaihissalam, terhadap Nabi Daud. Secara hakiki
Betul, itu benar-benar gunung. Jadi gunung mananya kalau sama Nabi Daud bisa bergerak kalau beliau mau. Hadid untuk ngambil besi, logam besi dari ini Nabi Daud cukup dengan tangannya. Muncul semua tuh. Dan itu besi beliau jadiin apa bisa aja. Nabi Daud. Tapi Nabi Daud alaihissalatu wassalam tidak menggunakan semua itu untuk tirani. Ya. Jibal, gunung itu batu. Kalau hadid ini logam. Ini keras. Bener gak keras? Keras. Tapi sekeras-kerasnya gunung dan besi masih tunduk kepada Nabi Daud. Sekeras apakah hati kita sehingga tidak tersentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasakharta ar-riha wasyayatina wal jinna li Sulaiman alaihissalam, ya. Dan engkau tundukkan rih. Apa arti rih? Angin. Wasyayatina, dan syaitan. Wal jinna, jin, li Sulaiman alaihissalam, terhadap Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman punya tentara, tidak hanya manusia. Angin itu tentaranya. Antum kalau nggak dipanggil pakai nama, nggak nyahut kan? Maka angin itu ada namanya. Kita nggak tahu namanya. Maka dipanggil dengan namanya, datanglah angin itu. Sebagaimana Nabi dulu memanggil pohon dengan namanya. Wasyayatin, dan syaitan. Yang kenal ini setan jin, ya, setan jin. Jin itu ada namanya. Jin itu kalau panggil nama namanya tunduk. Maka ilmu ini hanya diberi kepada Nabi Sulaiman, gak diberi kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada peruqyah, tidak diberi kepada wali, kecuali wali itu dia sirkan dalam dirinya. Gak boleh diobral ilmu ini, ya, gak boleh diobral. Jin, setan jin jadi tentaranya Nabi Sulaiman, hebat gak tuh? Maka di zaman itu gak heran ada bangunan-bangunan yang mestinya diangkut oleh benda-benda kayak traktor besar, itu ternyata tanpa itu bisa naik. Banyak bangunan-bangunan di Lebanon, termasuk di negeri kita, ya, banyak bangunan-bangunan lama, kuno, belum sampai akal dalam memahaminya. Tapi orang yang mengerti bab ini, dia akan mengatakan, wah itu paling turun-turunannya Nabi Sulaiman tuh. Ya, kira-kira begitu, ya. Wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama. Tundukkanlah bagi kami setiap laut. Huwa lak, yang kau miliki, fil ardi was sama, baik di bumi ataupun di langit. Oh, berarti laut itu ada di bumi, ada di langit. Hakiki. Tapi ini juga majazi. Bumi itu tubuh materi, langit itu ruhani. Ini secara majazi. Tundukkanlah bagi kami ujian-ujian yang zahir dan ujian-ujian yang batin. Itu maknanya. Ujian di bumi, hidup susah atau senang. Ujian langit, mukasyafah. Hati-hati. Orang kasyaf belum tentu selamat. Orang yang tersingkap alam gaib bagi dia belum tentu selamat. Karena dulu sekretaris Rasulullah pernah murtad. Orang yang khidmat ke Rasulullah jadi sekretir itu pernah jadi khianat. Tapi kalau dia lanjut, dia jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali, jadi 10 sahabat utama, 313 sahabat Badar. Itu kalau mereka khidmat kepada Rasulullah dan mereka tidak khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mereka. Apakah sahabat kuliah dulu? Enggak kan? Semua perkuliahan hari ini itu adalah turunan dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa mereka kuliah lagi? Ya? Wal mulki wal malakut. Alam mulk atau alam malak. Boleh dibaca wal malaki wal malakut. Ini ada beberapa cara baca. Wal malaki alam nyata, wal malakut alam malaikat. Boleh dibaca wal mulki kerajaan zahir, wal malakut kerajaan batin. Gitu ya.
wasakhir wa bahrad dunya wa bahral akhirah. Lautan dunia dan lautan akhirat. Di dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya didhaifkan sebagian ulama, tapi setelah saya teliti ternyata ada hadis penguatnya. Dan saya mengatakan hadis ini sahihul makna dan hasan li ghairihi, ya, secara riwayat. Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, sebelum alam ini diciptakan dari apa? Lalu Nabi mengatakan al-ma, dari air. Sebelum air apa wahai Rasulullah? Nabi jawab ama. Ada di hadis Tirmizi, ama. Apa arti ama? Di dalam syarah Imam Bukhari ditulis oleh Imam Ibn Hajar, ama itu ada terjemah harfiahnya ain, an, ma siwallah, selain Allah. Ada juga ama secara harfiah kabut, embun, seperti embun. Kita kalau melihat ada embun pagi, berarti di atasnya ada kabut nggak? Nah itu disebut kabut. Wallahu a'lam. Nabi nggak pernah kuliah, tapi kuliahnya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih tahu hakikat alam semesta. Ini disebut dengan ma'rifatul alam, mengenal hakikat alam. Itu ada di Sahih Bukhari sebagian maknanya, dan lafaz yang tadi ada di Sunan At-Tirmizi. Ya, nah, laut itu adalah kumpulan air yang sangat luas. Jadi ketika disebut air di situ sumber kehidupan, maka artinya ya Allah, sakhir lana hadhil hayah, tundukkan kepada kami hidup ini. Masalah-masalah di hidup ini. Semua kita ada masalah. Ya, teman saya mempermasalahkan anaknya dibully di sekolah, anaknya pindah lagi sekolah, dibully lagi, pindah lagi. Saya bilang gini, kamu sekolah di alam lain aja, alam kubur. Di situ nggak ada pembulian, yang ada cuma pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhan ini? Di mana aja sekolah ada masalah. Ya, jangan kemudian jadi masalah itu udah biasa. Anak kita dibully, dia mampu nggak bertahan? Jadi itu imunitas sebagai anak itu, nggak usah khawatir. Ya. Antum tahu nggak aneh dibully gimana? Biasa aja kita, ya, nggak ada masalah kita. Ya, kita melihat ini fi'il Allah. Jika benar yang mereka hujatkan, kita minta ampun dan kita berkaca, ya Allah, ini kan petua Imam Ghazali. Gurumu jika tidak ada, temanmu yang shadiq tidak ada, maka carilah musuhmu. Lihat dia, apa yang dia kritik kepadamu, apa yang dia katakan kepadamu, barangkali itu yang perlu kamu perbaiki. Ya sudah. Jadi ternyata musuh